Halo semuanya. Pernahkah kita berpikir bagaimana caranya kita bisa sampai ke sekolah setiap pagi? Atau jika kita ingin jalan-jalan keluar kota, kendaraan apa yang akan kita pilih? Pernah nggak kalian pesan makanan atau barang lewat aplikasi ojek online? Kalau tidak ada transportasi sama sekali, kira-kira apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini punya satu kunci jawaban, yaitu layanan transportasi. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian layanan transportasi, jenis-jenisnya, fungsi dan manfaatnya, serta tantangan dan juga inovasinya. Tujuannya supaya kita paham betul bahwa transportasi itu bukan hanya kendaraan, tapi juga sistem layanan yang menggerakkan ekonomi dan mempermudah hidup kita. Sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian layanan transportasi. Apa sebenarnya layanan transportasi itu? Layanan transportasi adalah jasa yang memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana transportasi. Bedanya dengan transportasi biasa adalah kalau transportasi itu lebih ke alat atau sarana seperti mobil, bus, kapal, pesawat, sedangkan layanan transportasi itu sudah termasuk pelayanan dari orang yang mengoperasikannya, sistemnya, bahkan teknologi yang dicapai. Contohnya gampang. Saat kalian naik bus umum ke sekolah, kalian tidak hanya naik busnya, tapi juga mendapat layanan dari sopir, kondektur, hingga sistem tiket. Saat kalian pesan makanan lewat ojek online, bukan motornya yang jadi layanan, tapi jasa pengantarannya. Materi kedua yaitu jenis-jenis layanan transportasi. Layanan transportasi itu ada beberapa jenis dan semuanya itu penting. Yuk kita bahas satu persatu. A. Transportasi darat. Kendaraan darat apa yang sering kita gunakan? Pasti motor, mobil, atau bus, bukan? Transportasi darat termasuk juga kereta api. Kelebihannya lebih mudah diakses, biaya relatif lebih murah dan cocok untuk jarak dekat maupun menengah. B. Transportasi laut. Siapa yang pernah naik kapal feri untuk menyeberang pulau? Transportasi laut digunakan untuk perjalanan antar pulau dan mengangkut barang dalam jumlah besar, misalnya kapal penumpang untuk orang dan kapal kargo untuk barang. C. Transportasi udara. Pernahkah kalian naik pesawat? Pesawat adalah transportasi paling cepat, biasanya digunakan untuk perjalanan jauh antar kota bahkan antar negara. Selain itu, pesawat kargo juga dipakai untuk mengirim barang-barang bernilai tinggi atau yang dibutuhkan cepat sampai, seperti obat-obatan dan barang elektronik. D. Transportasi rel atau MRT, LRT, kereta cepat. Di kota besar seperti Jakarta, orang lebih memilih naik MRT atau LRT daripada kendaraan pribadi. Mengapa demikian? Karena lebih cepat, bebas macet, dan lebih ramah lingkungan. Bahkan sekarang sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang bisa ditempuh kurang dari 1 jam. Yang ketiga, ada fungsi dan manfaat layanan transportasi. Sekarang coba pikirkan, apa manfaat transportasi buat kita? Nah, manfaat yang pertama itu mempermudah mobilitas. Kita bisa dengan mudah berangkat sekolah, bekerja, atau pergi ke tempat lain. Kedua, mendukung perdagangan. Barang dari produsen bisa cepat sampai ke konsumen. Bayangkan, kalau tidak ada transportasi, distribusi bisa macet. Yang ketiga itu membuka lapangan kerja. Sopir, masinis, pilot, teknisi, pelaut, hingga pekerja logistik, semua itu merupakan pekerjaan yang lahir dari sektor transportasi. Manfaat selanjutnya itu mendukung pariwisata. Tanpa transportasi, orang yang tidak bisa berkunjung ke tempat wisata. Jadi transportasi juga mendukung ekonomi daerah, meningkatkan konektivitas antar daerah. Dengan transportasi, wilayah terpencil bisa terhubung dengan kota besar sehingga pembangunan lebih merata. 4. Tantangan dan inovasi transportasi. Namun supaya kita tahu, layanan transportasi tidak lepas dari tantangan. Tantangan misalnya kemacetan di kota besar, polusi udara dari kendaraan bermotor, biaya transportasi yang kadang mahal, masalah keselamatan lalu lintas. Tapi sekarang banyak inovasi yang muncul, contohnya
Ada layanan transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online yang bisa membuat perjalanan jadi lebih mudah. Ada kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Sistem pembayaran juga makin praktis dengan e-tol, e-tiket, atau e-wallet. Bahkan di masa depan sudah ada wacana mobil tanpa sopir, kereta super cepat, dan pesawat tenaga surya. Jadi transportasi selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Jadi semuanya kita sudah belajar bahwa layanan transportasi itu bukan hanya soal kendaraan, tapi juga sistem layanan yang melibatkan orang, teknologi atau aturan di dalamnya. Transportasi darat, laut, udara, dan juga rel, semuanya punya peran penting. Fungsinya mulai dari memudahkan kita bergerak, mendukung ekonomi, membuka lapangan kerja, sampai menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Meskipun ada tantangan, tapi dengan inovasi, transportasi bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Semoga setelah belajar ini, kita bisa lebih memahami dan menghargai pentingnya layanan transportasi, bahkan bisa terinspirasi untuk berkarir di bidang ini suatu hari nanti. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.